Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Mengapa? Tiba-tiba, Yu Wenqiang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya perlahan. Perdana Menteri Yu, ada apa? Xiao Feng bertanya. Yu Wenqiang tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya sangat jelek. Kaisar Xiao, aku khawatir aku akan kalah. Saat ini, Guru Wuliang berbicara. Tuan Wuliang, jangan bicara omong kosong. Ayah saya memiliki kekuatan jiwa ratusan ribu tentara. Bagaimana dia bisa kalah? Xiao Jian berkata dengan sedikit tidak senang. Pangeran kedua, meskipun Kaisar Xiao diberkati oleh kekuatan jiwa ratusan ribu tentara, sayang sekali keberuntungan dinasti Xiao melemah. Tidak bisakah kamu merasakannya? Jika keberuntungan suatu negara mulai melemah, berarti negara itu akan hancur. Jika dinasti Xiao dihancurkan, apakah Kaisar Xiao masih bisa menang? Tuan Wuliang berkata perlahan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Semua orang di dinasti Xiao tidak tahu apakah mereka harus mempercayai apa yang dikatakan Guru Wuliang. Hancurkan negara. Jika orang lain mengatakan ini, para penguasa dinasti Xiao pasti akan menjadi cemas, tetapi sekarang Tuan Wuliang yang mengatakannya. Mereka telah melihat keterampilan Master Wuliang sebelumnya. Semua orang di dinasti Xiao terlihat sangat jelek. Dinasti Xiao benar-benar hancur, bagaimana nasib mereka? Tidak ada telur yang tersisa ketika sarangnya dibalik, mereka masih memahami kebenaran ini. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao terdiam. Di pusat kota kekaisaran, Xiao Yuanshan masih bertarung sengit dengan yang ke-10. Adapun kemenangan atau kekalahan, tidak ada yang tahu. Xiao Feng dan Xiao Jian mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka yang paling gugup saat ini. Jika dinasti Xiao benar-benar berakhir, maka mereka tidak lagi menjadi pangeran. Tetapi bahkan jika Xiao Yuanshan menang, dinasti Xiao telah menderita kerugian besar sekarang, dan kekuatan di sekitarnya pasti akan mengawasi dengan penuh semangat. Kali ini, terlepas dari menang atau kalah, akan sulit bagi dinasti Xiao untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Terlebih lagi, kali ini hanya seorang anak kecil, seorang anak yang bahkan menghormati Zhuo Tianzeng dari Demon Ceiling Alliance. Siapa yang tahu jika ada kekuatan yang lebih menakutkan di balik anak ini? Dinasti Xiao hanyalah kekuatan kecil manusia di surga dan dunia manusia. Ada dukungan dari para dewa di balik Demon Ceiling Alliance, tapi itu di luar dugaan semua orang. Bahkan Chen Ping terkejut kali ini. Dia tidak menyangka ada kekuatan besar di belakang Demon Ceiling Alliance. Saya tidak menyangka bahwa dunia kecil surga dan manusia ini menyembunyikan begitu banyak tuan. Formasi besar langit dan bumi, entah berapa banyak orang di surga yang terperangkap di sini sampai mati. Gemuruh. Saya tidak tahu berapa ronde lagi Xiao Yuanshan bertarung dengan Yang Mulia Pangeran ke-10. Gelombang kejut yang mengerikan terus menghantam semua orang, dan semua orang tidak punya pilihan selain mundur lagi dan lagi. Pada akhirnya, semua orang telah mundur dari kota kekaisaran. Kota kekaisaran yang awalnya megah dan sangat indah kini telah menjadi sia-sia, dan tanahnya penuh dengan jurang maut. Ini adalah ibu kota dinasti Xiao, tetapi telah hancur total. Ketika semua dampaknya perlahan menghilang, sosok Yang Mulia Pangeran ke-10 dan Xiao Yuanshan muncul di udara. Yang Mulia ke-10 masih menggigit permen lollipop di mulutnya, dan pisau panjang emas di tangannya juga telah terkelupas. Di mata Yang Mulia Pangeran ke-10, masih ada semangat juang yang membara, dan dia tampak seperti masih belum selesai. Tetapi saat ini, Xiao Yuanshan terlihat sangat lelah. Dia tidak lagi memiliki tekanan untuk menjadi seorang kaisar, dan lebih terlihat seperti orang tua yang sekarat. Nafas dalam tubuh juga menjadi lemah, dan kekuatan jiwa lebih dari 100.000 tentara dikonsumsi. Mengapa? Xiao Yuanshan menghela nafas tak berdaya, tatapan rumit muncul di matanya. Kemudian tubuh Xiao Yuanshan perlahan jatuh,
Menginjak kota kekaisaran yang hancur, air mata Xiao Yuanshan mengalir. Meskipun seorang pria tidak akan meneteskan air mata begitu saja, apalagi seorang kaisar seperti Xiao Yuanshan. Tetapi pada saat ini, Xiao Yuanshan tidak dapat berbuat apa-apa selain menitikkan air mata untuk rakyat dan tentara yang tewas. Ketika Xiao Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Xiao Yuanshan menangis, semua orang di dinasti Xiao tercengang. Anda harus tahu bahwa Xiao Yuanshan adalah tulang punggung mereka. Itu adalah Tuhan yang mereka percayai. Tapi sekarang para dewa di dalam hati mereka telah runtuh, dan keyakinan mereka telah runtuh. Dalam pertempuran ini, tidak akan ada lagi dinasti Xiao. Xiao Feng dan Xiao Jian mengepalkan tangan mereka, wajah mereka pucat. Dinasti Xiao kalah total. Yang ke-10 tergantung di atas kepala semua orang, matanya menyapu ke arah semua orang. Tidak ada yang berani melihat langsung ke yang ke-10. Takut, mereka sangat takut. Berkali-kali, semangat juang tersulut, tetapi berkali-kali, semangat itu diredam. Saat ini, hanya Chen Ping yang mengangkat kepalanya. Meski tubuhnya belum pulih, tidak ada rasa takut di wajah Chen Ping. Senior, aku akan memberikan tubuhku padamu. Bisakah kamu membunuh bocah kecil ini? Jangan khawatirkan tubuhku. Meski hancur, tidak masalah. Chen Ping, aku tidak punya kemampuan, jadi aku hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Ciyun. Jika Raja Iblis Ciyun ingin berurusan dengan 10 yang mulia ini, dia harus melambaikan tangannya. Tubuh fisikmu terlalu lemah sekarang, dan aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku sama sekali. Apakah tidak ada seseorang di belakangmu? Kamu bisa meminta ahli di belakangmu untuk maju. Raja Iblis Ciyun mengacu pada Tuan Si. Karena setiap kali pemerintah menghadapi krisis hidup dan mati, Tuan Si tiba-tiba muncul. Selama Tuan Si muncul, yang ke-10 di depannya akan hancur dalam hitungan menit. Chen Ping sedikit terdiam karena dia juga tidak bisa menghubungi Tuan Si. Setiap kali, Tuan Si datang tiba-tiba dan kemudian pergi tiba-tiba. Dia tidak tahu di mana Tuan Si berada. Tuan Chen, saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkan dinasti Xiao. Xiao Feng melihat ke arah Chen Ping, dan kemudian berkata, saat kamu terluka, ada seorang pria parubaya dengan kekuatan yang tak terduga. Dia berkata bahwa kamu adalah peluang besar bagi dinasti Xiao kami. Aku ingin tahu siapa ahlinya. Apa peluang besar bagi dinasti Xiao kita? Xiao Feng teringat kata-kata Tuan Si, jadi dia melihat Chen Ping dan bertanya. Meskipun Chen Ping bukan tandingan yang mulia ke-10, pasti ada seseorang di belakang Chen Ping. Jika tidak, dengan kekuatan Chen Ping, bagaimana aliansi penyegel iblis bisa mengejarnya tanpa hasil? Chen Ping sedikit mengernyit dan sedikit terdiam. Dia tahu bahwa Xiao Feng dan Raja Iblis Ciyun sedang membicarakan Tuan Si. Tapi dia tidak bisa menghubungi Tuan Si, jadi apa yang bisa dia bantu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kehampaan. Latihan itu tidak mudah, dan kamu tidak boleh menghancurkan jiwamu sesuka hati. Bersamaan dengan suara ini, seluruh kota kekaisaran diselimuti cahaya putih. Dalam cahaya putih itu, jiwa ratusan ribu tentara perlahan muncul. Ledakan, jiwa ratusan ribu tentara jatuh kembali ke tanah dalam sekejap. Melihat jiwa ratusan ribu tentara yang tiba-tiba muncul, Xiao Yuanshan tercengang. Semua orang di dinasti Xiao tercengang. Anda tahu, dalam pertempuran tadi, Xiao Yuanshan menghabiskan jiwa ratusan ribu tentara ini, tetapi pada saat ini, ratusan ribu tentara ini telah kembali. Selama ruhnya masih ada, maka kematian ratusan ribu tentara tidak dianggap mati. Mereka perlahan bisa membentuk kembali tubuhnya. Ratusan ribu tentara melihat segala sesuatu di depan mereka, dan memandang kaisar mereka dengan penuh semangat. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah jiwa mereka telah kembali ke titik awal setelah berkeliling beberapa saat. Siapa itu?
Siapa tuan yang menyelamatkan dinasti Xiaoku? Kami akan memujanya selamanya. Xiao Yuanshan adalah orang pertama yang berlutut ke arah suara itu. Semua orang di dinasti Xiao, serta ratusan ribu tentara, semuanya berlutut bersama. Yang Mulia melihat jiwa ratusan ribu tentara yang muncul, dan ekspresinya sangat jelek. Dia tidak tahu siapa yang berbicara. Namun dia berjuang dalam waktu yang lama, namun pada akhirnya dia muncul dengan tangan kosong. Jiwa ratusan ribu tentara dinasti Xiao semuanya telah kembali. Tuan Si, Chen Ping wajahnya penuh kegembiraan, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia melihat ke arah suara itu. Suara Tuan Si tidak akan pernah dia lupakan. Aku tidak melakukan apapun, jadi kamu tidak perlu memberiku hadiah sebesar ini, kan? Pada saat ini, seorang pendeta Tao tua yang memegang pengocok datang perlahan dari langit. Melihat pendeta Tao tua itu muncul, Xiao Yuanshan dan yang lainnya sangat bersemangat. Dia mengira apa yang terjadi barusan juga dilakukan oleh pendeta Tao tua ini. Apakah itu dia? Chen Ping tampak terkejut saat melihat orang itu datang. Karena orang yang datang tidak lain adalah Guru Lin Keting, Tao Wuji. Zuo Tianzeng dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari pendeta Tao Wuji. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa kekuatan Tao Wuji akan begitu menakutkan. Jiwa ratusan ribu tentara telah lenyap, tetapi mereka dibawa kembali dengan paksa. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Bahkan makhluk abadi pun mungkin tidak memiliki sarana seperti itu. Senior, Chen Ping melihat Tao Wuji dan melangkah maju untuk menyapa. Bagaimanapun, Tao Wuji telah menyelamatkannya beberapa kali. Pendeta Tao Wuji melihat tatapan lemah Chen Ping dan berkata dengan marah, laki-laki muridku telah menjadi seperti ini. Sungguh memalukan. Setelah mengatakan itu, pendeta Tao Wuji mengeluarkan pil warna-warni dari tangannya dan melemparkannya ke Chen Ping. Makanlah. Chen Ping mengambil pil itu dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil itu meleleh di mulutnya, dan sesaat Chen Ping merasakan napas di tubuhnya melonjak. Xiao Yuanshan dan yang lainnya melihat bahwa pendeta Tao Wuji datang untuk Chen Ping, dan Chen Ping adalah murid dari pendeta Tao Wuji. Tampaknya dinasti Xiao terselamatkan, Chen Ping benar-benar peluang dinasti Xiao. Senior, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Chen Ping memandang Tao Wuji dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya. Tidak, pendeta Tao Wuji menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan kocokannya, dan bayangan yang muncul perlahan muncul. Taois Wu Wei. Chen Ping sedikit terkejut saat melihat bayangan itu. Adik laki-laki, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu menjadi lemah. Pendeta Tao Wuji tersenyum tipis dan berkata, kakak senior, kekuatanmu menurun begitu lambat setelah bertahun-tahun. Sepertinya kamu tidak terlalu terpengaruh oleh formasi langit dan bumi. Pendeta Tao Wei terlihat sedikit terkejut saat melihat pendeta Tao Wuji tiba-tiba muncul. Hei, itu tidak bisa dilakukan, itu tidak bisa dilakukan. Pendeta Tao Wuji menghela nafas, dan kemudian melihat ke-10 yang mulia. Anak kecil, Tuhan baik padamu. Aku seharusnya tidak memukulmu, anak sepertimu. Tapi kamu menyakiti adik laki-lakiku, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Kata Tao Wuji tanpa daya. Yang mulia pangeran ke-10 memandang Tao Wuji dengan dingin, dan kemudian mendengus dingin, bajingan tua, apakah kamu di sini untuk mati juga? Aku mencari ibumu. Pendeta Tao Wuji tiba-tiba melambaikan kocokan lalat di tangannya. Berdengung, dunia bergetar, dan kehampaan menyatu. Murid yang mulia pangeran ke-10 tiba-tiba menyusut, dan pedang emas di tangannya langsung terhalang di depannya. Dia tidak punya kesempatan untuk menghunus pedang, sudah terlambat. Ledakan, dengan semburan cahaya putih yang meledak, yang mulia pangeran ke-10 langsung terbang mundur, seperti bola meriam yang ditembakkan. Pedang emas di tangannya juga berubah menjadi abu. Ketika semua orang di dinasti Xiao melihat ini, mereka sangat gembira. Mereka semua sudah mati.
Namun tiba-tiba seorang penyelamat muncul. Perasaan tiba-tiba melarikan diri dari kematian membuat semua orang di dinasti Xiao sangat gembira. Beberapa bahkan tidak bisa berhenti tertawa. Hanya dengan beberapa gerakan, Yang Mulia Pangeran ke-10 yang menekan semua orang terbang mundur. Kekuatan seperti ini sangat kuat. Melihat ini, Tao Wuwei dan Master Wu Liang menghela nafas pada saat bersamaan. Tuan Wu Liang, ada apa denganmu? Xiao Jian bertanya pada Tuan Wu Liang. Hei, kalau aku tidak terjebak selama bertahun-tahun, aku bisa dengan mudah menamparkan bocah cilik ini. Kata Tuan Wu Liang, sebelum perang antara dewa dan iblis, mereka semua abadi di surga. Di mana Anda pernah melihat seorang biksu di bawah keabadian? Lalu bagaimana jika lawannya adalah dewa? Para dewa hanya mengaku mulia, tapi di mata orang lain, mereka hanyalah sekelompok orang sombong.